Desa Padang Genting, Kecamatan Telawi, saya resmikan sebagai Kampung Tenun di Kabupaten Batubara. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya bertenun itu ini penerusnya lagi. Terus. Aku bertenun sejak usia 8 tahun. Jadi model bulan. Ya karena memang ini usaha turun-temurun. Ceritanya gimana itu dulu, Bu? Ya, memang kalau dulu saya kan mau kawin harus disuruh, harus wajib buat sendiri gitu. Aneka ragam banyak dipandang, hawa dan nafsu selalu bergelombang, hati di dalam tiadakan tenang, hawa dan nafsu selalu bergelombang, hati di dalam tiadakan tenang. Selamat datang di Kabupaten Batubara, wilayah bagian timur dari Provinsi Utara Sumatera. Orang-orang Batubara berasal dari Padang, dari Pagaruyu, yang mereka melakukan urbanisasi melalui Sungai Kampar, Sungai Jantan yang sekarang disebut dengan Sungai Siak. Mereka menyebar dan sampai di Selat Melaka, tibalah mereka di Kuala Batubara, dan sampailah mereka di Batubara ini membuka perkampungan-perkampungan. Lalu kemudian berdirilah pemerintahan-pemerintahan yang dipimpin oleh datuk-datuk. Nah, sejalan dengan itu kalau kita kaitkan dengan tenunan ini kan adalah merupakan budaya. Nah, sejalan dengan kedatangan mereka juga masuk juga lah itu budaya bertenun itu. Pemirsa, salah satu daerah yang juga menjadi penghasil tenun di Sumatera Utara ada di sini, di Kabupaten Batubara. Kegiatan bertenun sudah menjadi potret kehidupan masyarakatnya, khususnya bagi kaum perempuan. Nah, kalau dulu kain tenun Batubara itu identik sebagai penanda strata sosial. Tapi saat ini kain tenun sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan menjadi penopang hidup ataupun penopang perekonomian masyarakat. Lalu seperti apa eksistensi kain tenun Batubara? Ikuti perjalanan tim potret. Salah satu sentra tenun Batubara ada di Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Batubara.
Saat pagi menjelang siang, aktivitas bertenun sudah menghiasi teras-teras rumah warganya. Ada yang mengerjakannya seorang diri, ada juga yang berkerumun di satu titik. Bertenun menjadi potret masyarakat di sepanjang jalan Desa Padang Genting. Wajar, di tahun 2019 lalu, pemerintah Kabupaten Batubara menobatkan wilayah ini sebagai kampung tenun. Fungsi kain tenun itu adalah kain adat ya. Pada umumnya itu kain adat, misalnya pada acara-acara perkawinan, ya pernikahan, pesta lah ya, udah itu hari-hari besar. Nah terkadang kalau pada perhelatan biasa itu perempuan memakai kain tenun, baju Melayu dengan benang seringnya. Nah kalau seandainya itu laki-laki itu memakai kain tuluk belanga dengan kecak musangnya atau gunting cinanya, lalu dengan kain sampingnya gitu, kain tenun batubara tetap. Menurut historisnya, dulu anak gadis Batubara yang mampu bertenun punya status sosial terpandang. Mereka dianggap istimewa karena bisa mandiri memenuhi kebutuhan kain untuk digunakan sehari-hari dan keperluan adat termasuk acara pernikahannya sendiri. Ratna, penenun di Desa Padang Genting yang sudah bergelut puluhan tahun, juga sempat merasakan stereotip itu di kala mudanya. Bahkan masih lekat di ingatannya, orang tua terdahulu bertuah agar tidak bertenun di malam hari. Ya, kalau dulu kita nggak boleh bertenun malam. Itu kalau kita bertenun nggak boleh ada yang di samping kiri atau kanan. Jadi kalau sekarang boleh aja gitu. Kenapa nggak boleh di samping kiri dan kanan? Itu nggak boleh tersentuh dengan alatnya, dengan ada namanya torak. Kalau tersentuh, kalau kata orang-orang tua dulu, kita lambat dapat jodoh katanya. Yang kena itu lambat dapat jodoh. Sebagai penenun yang meneruskan geliat neneknya, Ratna memandang perubahan kain tenun batubara juga bisa dilihat dari berbagai sisi. Dari segi warna misalnya, kecenderungan warna kain tenun saat ini lebih bervariasi. Sementara dahulu hanya berkutat di 3 warna khas Melayu, yaitu merah, hijau, dan kuning. Selain itu, saat ini kualitas kain tenun sudah ditentukan keinginan pasar. Harga bergantung betul pada jumlah benang dan kerumitan motif. Oh, kalau dulu banyak dia mempergunakan jambangan gini, patkol, bunga mawar, bunga tabur. Tapi sekarang udah dimodifikasi, mau tolak penuh, mau tolak berantai. Kalau itu ada pucuk rebung, ada pucuk caul, pucuk pandan. Yang khas betul itu ada apa namanya, cempaka, tumpuan cempaka, ada serek. Kalau serek itu dipergunakan untuk kaki kain. Kalau cempaka itu dibuat untuk tumpuan kain. Kalau pucuk rebungnya pun buat di pinggiran kain, gitu-gitu ya. Nah, pucuk rebung itu adalah merupakan cikal bakal daripada bambu. Maknanya kalau nak melentur bambu dari mulai rebung. Artinya kalau nak mendidik, ini edukasi, nilai pendidik. Kalau nak mendidik anak itu dari mulai kecil. Kemudian rebung itu kan memang miang ya. Miang artinya itu gatal, apa ada dia punya bulu-bulu yang halus itu. Itu namanya miang, bahasa miang. Bisa kita nggak enak. Tetapi kalau kita arif dengan miang itu, rebung itu enak di sayur. Jadi artinya batubara itu demikian gitu. Kalau arif dan bijaksana ya enaklah di batubara. Tapi kalau nggak arif ya miang lah di batubara ini. Gitu kira-kira. Perbedaan signifikan lainnya yang dirasakan Ratna ada di proses pembuatan. Rata-rata, penenun di Padang Genting tidak lagi mengerjakan tahap demi tahap menenun seorang diri. Ratna termasuk golongan penenun yang memilih berkolaborasi dengan mencari rekanan penenun.
Biasanya model rekanan ini dikerjakan di rumah penenun itu sendiri. Namun ada juga penenun yang Ratna minta datang untuk bertenun ke rumahnya. Berarti kalau di sini dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Enggak tentu juga. Nah, kadang-kadang masuk jam 8. Buat teh. Jalan. 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 Oke. Selesai. Nah, ini barusan adalah proses menoto ya, Ibu ya. Tujuannya untuk memasukkan benang ke papan. Jadi tadi tuh kalau dilihat panjangnya sekitar 7 meter ya? 7 meter. Nah, ini selanjutnya akan masuk ke proses berikutnya untuk ditenun. Selain itu, Ratna mempercayakan orang-orang yang tinggal di dekat rumahnya untuk mengerjakan beberapa tahap mula, seperti persiapan benang, menggulung benang, dan tahap lainnya. Sebuah potret masyarakat Padang Genting Batubara yang memiliki keyakinan produksi aset budaya sendiri mampu berdampak juga ke sektor ekonomi. Kita kan membantu sesama. Ya, untuk membantu ekonomi tetangga-tetangga ya. Orang banyak lah gitu. Terutama yang membutuhkan, yang anak-anaknya masih sekolah. Perlu kali lah itu. Kalau bisa kalau anak-anak itu masih SMP kita bina, kita ajari supaya dia lebih bisa bekerja sendiri, penghasilan sendiri gitu. Supaya generasi kita ini yang muda-muda, yang remaja-remaja bekerja keras, ingin tahu, ingin belajar terus supaya kita bisa mempertahankan songket batubara kita ini. Nama aku Nur Laili, biasa dipanggil Leli. Usia aku udah 22 tahun. Aku bertenun sejak usia 8 tahun, SD itu. Ya karena memang ini usaha turun-temurun. Dari kecil sih mama udah nenun sampai ke generasi aku tetap menenun. Jadi makanya aku terus belajar mencari ilmu referensi-referensi baru untuk memajukan usaha inilah songket batubara. Biar supaya dikenal dari masyarakat dalam maupun luar. Perjalanan saya masih berlanjut di Desa Padang Genting. Tak jauh dari rumah tenun sebelumnya, langkah saya terhenti melihat kerumunan warga bertenun di bawah naungan dedaunan kering. Ternyata kelompok penenun yang saya jumpai kali ini berlatar ikatan keluarga. Perempuan di pojokan depan inilah yang mempelopori kegiatan bertenun di keluarga seamah. Kalau kami bertenun dari oma bertenun, ayah juga bertenun, kakak iparku, kakak kandungku di belakang, aku, termasuk ini keponakanku, ibu-ibu juga ada di sana, semualah. Dari dari jam-jam 7 gitu sampai jam setengah 12, nanti istirahat makan bentar, ya, sholat ya kan, baru entah jam 2 gitu lanjut lagi. Kalau proses pembuatannya ini biasanya paling cepat 4-5 hari dan paling lama juga bisa sampai 10 hari. Tidak ada rasa canggung seperti awal mula belajar. Kini Nur Laili atau akrab disapa Leli sudah menganggap kegiatan bertenun ini bak makanan sehari-hari. Baginya kegiatan ini sejalan dengan cita-citanya sebagai pengusaha. Karenanya Leli juga berusaha terus menggali referensi demi mengembangkan usaha tenun keluarganya ini agar berjalan mandiri. Kalau dulu sih seringnya itu kami dari orang lain lah dapat pesanan. Kalau sekarang alhamdulillah orang tuh bisa langsung pesan di kami tanpa melalui tangan ini enggak. Kami langsung pemasarannya pun kami sendiri sudah ya kan melalui sosmed.
Nanti ada dari mulut ke mulut, kawan, oh di sini aja nempa gitu ya kan. Kayak gitulah. Di samping menjadi ladang penghidupan, Leli sadar bahwa tenun batu bara adalah warisan budaya yang harus dipertahankan. Bukan sekedar untuk kepentingan usaha. Leli sendiri memanfaatkan hasil tenun dengan cara mengkombinasikan tenun ke pakaian pribadinya. Kini, para penenun termasuk Leli mengembangkan beragam produk turunan tenun, seperti tas, peci, atau barang fungsional lainnya berbahan kain tenun batu bara. Hal ini salah satunya bertujuan agar tenun batu bara tetap melekat dalam keseharian masyarakatnya. Ya itulah Kak, sering melihat referensi dari sosmed itulah. Oh kayak gini model-model songket sekarang. Ya adalah imajinasi itu untuk membuat songket yang kayak gitu biar kelihatan lebih modern ya kan. Motif lama tetap ada, cuman kita buat itu model-model apalah ya kan, modern. Tapi motif lama tuh tetap kita adakan biar nggak hilang ciri khasnya. Jadi pesannya itu untuk anak-anak muda, gelutilah apa yang ada di kampung kita sendiri. Karena itu bisa jadi aset untuk diri kita sendiri. Potret aktivitas bertenun ternyata tidak hanya kita dapati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dewasa batu bara. Saya mendapat informasi bahwa ada sekolah yang memasukkan kegiatan bertenun sebagai bagian pembelajaran siswanya. MTS Negeri Batubara ini misalnya. Sekolah ini berupaya membekali keterampilan bertenun kepada anak didiknya. Tepatnya 1,5 tahun lalu, sebelum memiliki alat sendiri, mereka menjalin kerjasama dengan penenun batubara dengan menitipkan anak didiknya belajar langsung di rumah penenun. Seiring berkembangnya waktu, ketika dana sudah terkumpul, akhirnya pihak sekolah menyediakan 1 unit alat tenun, sehingga proses belajar mengajar sepenuhnya sudah dilakukan di sekolah. Saya putra daerah Batubara, melihat perkembangan pencipta atau pembuat kain tenun batubara ini semakin hari semakin tahun berkurang. Sehingga saya berinspirasi dengan guru-guru bagaimana caranya ingin mengukir kembali kiranya kain songket batubara ini bisa dicintai oleh tua muda. Sehingga kami punya program pendidikan ekstrakurikuler bagi anak-anak untuk mengetahui atau membuat kain songket batubara. Insya Allah, kalau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke depan ekskul ini kami tingkatkan. Setelah ada nanti alat tenun tadi, ini sementara Bu masih 1 alat tenunnya. Insya Allah kalau nanti lebih dari 1, mudah-mudahan dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Batubara, insya Allah akan kami tingkatkan. Tenun batubara kian diupayakan agar dicintai setiap kalangan, mulai dari anak muda hingga orang tua. Kebijakan daerah untuk penggunaan tenun di kalangan instansi pemerintahan juga sudah diberlakukan. Di tengah pamor tenun batubara yang kian dikenal oleh masyarakatnya sendiri, keseimbangan produksi tenun di tingkat penenun harus dijaga agar pasokan tenun tetap stabil. Menumbuhkan kelompok baru, anak-anak muda yang tidak mau bertenun tapi dimotivasi untuk berusaha ya menenun. Kalau dia masih pengen secara tradisional, silahkan dilatih. Sehingga muncul kelompok baru, pemerintah memberikan bantuan itu berupa alat-alat, memberikan bantuan berupa pelatihan, memberikan bantuan berupa penyiapan bahan bakunya disiapkan ada di batubara. Jadi tidak lagi mereka ketika pengen membuat belinya di mana. Ketika mereka mau cari benang yang bagus itu nggak ada di sini. Nah, PKK melalui koperasinya harus menyiapkan ini.
Di balik gedokan, tangan-tangan terampil para penenun gigih menghasilkan lembaran kain tenun batu bara agar tetap melenggang. Motivasi di baliknya mungkin beragam. Ada yang berlandas tuntutan ekonomi, tapi tak sedikit pula yang menyadari ini warisan yang harus lestari hingga anak cucu nanti. Tapi satu hal yang saya garis bawahi, keberadaan lembaran kain tenun itu masih punya ruang di hati masyarakat batu bara itu sendiri hingga saat ini. Sekali keris terhunus, haram ke sarung sebelum menembus. Artinya jangan kepalang tanggung. Jangan, kalau berbuat itu, bekerja itu, semangat harus pantang menyerah. Nah, itu harapan kita kepada pengrajin-pengrajin dan demikian juga kalangan yang terkait dengan pengrajin itu sendiri, maksud saya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita.